2023. Dalam sebulan itu bisa lebih dari 7 kecelakaan. Meninggal semua, Mas. Dia bisa melintas setelah jam operasional ini baru ini dibuka. Jadi kalau kita nanya buang-buang uang ini kayak gini nih. Tambang yang ada di wilayah Bogor Barat ini dikirim semuanya ke Jakarta, ke wilayah Banten. Itu semuanya memenuhi proyek-proyek nasional. Bahkan sekarang yang lagi kencang-kencangnya itu ke proyek PIK, Pantai Indah Kapuk. Semrawut, itulah kata yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi lalu lintas di Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Truk lalu lalang tiada henti dan sebagian lainnya parkir di bahu-bahu jalan seolah merekalah para penguasa jalanan Parung Panjang. Persoalannya, jalanan Parung Panjang kondisinya tidak baik-baik saja. Lubang lebar menganga di sana-sini membuat kendaraan tidak bisa melaju cepat. Sementara lebar jalan tidak lebih dari 7 meter. Para pengguna jalan di dua lajur kanan dan kiri harus bergantian agar tidak terperosok di kubangan yang dalam. Kerusakan terparah berada di sepanjang jalan Sudamanik hingga jalan Muhammad Toha. Tak pelak, kemacetan terjadi sepanjang hari di jalanan sepanjang 12 km. Parung Panjang adalah kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kecamatan seluas 7.118 hektar ini berbatasan langsung dengan 3 wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang. Parung Panjang hanya berjarak sekitar 47 km dari kota Jakarta. Namun begitu realitas melihat langsung kondisi di daerah ini, serasa jauh dari peradaban metropolitan. Setiap harinya, tidak kurang dari 3.000 truk melintas di jalanan Parung Panjang. Truk-truk pengangkut material galian C lalu lalang hampir 24 jam menguasai jalanan. Truk-truk ini hilir mudik dari tambang-tambang di sekitaran Parung Panjang, mulai dari Cigudeg hingga Rumpin. Padahal aturannya sudah jelas. Truk tambang hanya boleh melintas dari jam 10 malam hingga jam 5 pagi. Namun lancung, truk-truk tetap saja melintas setiap saat. Saya mencoba menggunakan stopwatch selama 1 jam untuk melihat lalu lintas truk yang melintasi Jalan Parung Panjang ini di jam yang tidak seharusnya mereka jalankan. Dalam 1 jam saja, saya menghitung ada sekitar 200 truk yang melintas di sini. Sejak akhir tahun 2023 lalu, beberapa portal memang sudah dibangun di beberapa titik jalan. Namun sia-sia belaka, tak ubahnya aksesoris pemanis, portal-portal ini tidak dijaga oleh petugas. Alhasil, truk-truk tetap bebas melenggang. Dampaknya tentu saja dirasakan oleh warga yang tinggal di sepanjang pinggiran Jalan Parung Panjang. Debu angkutan material tambang menghantui warga sepanjang hari tanpa kenal waktu. Sehari nggak dibersihkan kayak gini, ini sehari dibersihkan sama saya, sama keluarga gitu kan. Jadi sangat-sangat, apalagi kalau di udara ini diserap oleh pernapasan kita, ini sangat bahaya. Lo lihat lah, Bang, debunya tuh. Ini 1 hari loh, nggak dibersihkan. Karena kemarin terakhir saya ngebersihkan tuh sore kemarin. Hari, warga Parung Panjang mengaku kerap menyaksikan kecelakaan lalu lintas terjadi di depan mata. Kendaraan besar yang lalu lalang tiada henti, ditambah dengan jalanan sempit dan rusak parah, membuat warga dihantui rasa was-was. Di sini nih, depan rumah saya pas ini. Karena kan jalannya hancur banget, kendaraan tuh pada kencang di atas ke sini. Jadi mereka tidak tahu bahwa di sini tuh ada lubang besar. Pas saya duduk di sini kurang lebih dari 10 lah. Saya tungguin kendaraan pada jatuh. Banyak ibu-ibu dan anak-anak yang mau berangkat sekolah. Jadi
perbaikan ini cuman omong-omong doang dari pemerintah, diperbaiki tapi rusak lagi, gitu Bang. Dari tahun ke tahun, jalanan Parung Panjang sudah menelan banyak korban. Sepanjang tahun 2023, jalanan ini sudah menewaskan 12 orang. Dan sepanjang Januari hingga April 2024, 2 nyawa kembali melayang akibat kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk tambang sudah menjadi langganan. Jalanan Parung Panjang tak ubahnya jalanan maut yang sudah merenggut banyak nyawa. Afrianto yang akrab disapa Ferry adalah sosok yang kerap berurusan dengan korban kecelakaan di Jalan Parung Panjang. Sopir ambulans yang bekerja 24 jam ini sudah bolak-balik mengevakuasi korban kecelakaan di jalur neraka Parung Panjang. Dia menghindar lubang dari belakang tronton, pas dia menghindar masuk kanan. Ada motor lawan arah, akhirnya adu kebo. Hantem mobil, akhirnya kecepit, itu meninggal. Terus yang tertimpa truk keguling, itu ibu dan anak tertimpa. Itu kebanyakan memang motor sih, kebanyakan motor, keseringan motor sama truk. Suatu waktu, ia pernah mengevakuasi 7 korban tewas akibat kecelakaan dalam kurun waktu 1 bulan. Truk mengalami remblong hingga keberadaan sopir tembak di bawah umur disebut menjadi pemicu utama kecelakaan. 2023 dalam sebulan itu bisa lebih dari 7 kecelakaan. Saya nggak tahu itu apa memang hari apesnya, bulan apesnya apa gimana, saya nggak tahu itu tahun apes itu. Sama sekali saya nggak pikir, meninggal semua Mas, meninggal semua. Semrawutnya Jalan Parung Panjang sudah berlangsung hampir 2 dekade terakhir. Pemkab Bogor terus bongkar pasang aturan pembatasan jam operasional, namun tak kunjung sanggup menertibkan truk angkutan tambang. Menjadi tanda tanya besar, mengapa tak kunjung dibangun jalan khusus truk tambang di Parung Panjang? Jadi dia bisa melintas setelah jam operasional ini baru ini dibuka palangnya. Gitu. Yang terjadi ya karena nggak ada petugas. Jadi kalau kita nanya buang-buang uang ini kayak gini nih. Ya buat apa didirikan kalau nggak ada penjaganya? Kan gitu. Tarik ulur jam operasional truk angkutan tambang di Parung Panjang terus terjadi. Awal Desember 2023 lalu, ratusan sopir melakukan aksi unjuk rasa dengan memblokade jalan Legok Parung Panjang. Aksi yang melumpuhkan jalanan sepanjang 5 km ini menuntut jam operasional dikembalikan ke aturan semula, yaitu jam 8 malam hingga 5 pagi. Mereka menolak aturan baru yang diberlakukan sejak 17 November 2023, menggeser jam operasional ke jam 10 malam. Padahal peraturan baru tersebut ditetapkan disesuaikan dengan jam operasional truk tambang di Kabupaten Tangerang yang dimulai dari jam 10 malam. Biasanya jam 7 udah bisa lewat. Nah sekarang Ngamprok jam 10. jadi yang isi juga yang kosong itu nggak boleh lewat. Nggak boleh, harus jam 10. Oh gitu, harus aturan Perbup itu. Ya, Itu jadi itu kendalanya Pak. ya kendalanya. Jalur truk tambang di Parung Panjang memang erat berkelindan dengan wilayah Kabupaten Tangerang. Sebab setiap harinya truk-truk tambang ini juga melintas hingga ke Kabupaten Tangerang, bahkan sampai ke Jakarta. Sebab material hasil tambang tersebut dipasok untuk pembangunan properti yang terus masif, khususnya pembangunan pemukiman di daerah-daerah penyangga metropolitan Jakarta yang kini menjamur. Celakanya, hingga kini tidak ada jalan khusus angkutan tambang
di sepanjang daerah kantong-kantong tambang di Kabupaten Bogor. Selama ini, truk-truk bertonase hingga 20 ton bebas melaju di jalanan Parung Panjang, Rumpin, hingga Gunung Sindur. Truk jumbo bersaing dengan kendaraan penumpang dan pengguna motor. Padahal ketentuannya, spesifikasi jalan provinsi ini diperuntukkan kendaraan dengan berat muatan maksimal 8 ton. Perkumpulan warga desa Jagabaya menilai pemerintah selama ini tidak serius mengurai masalah yang ada. 2 dekade dibelenggu jalanan maut yang semrawut, pemerintah dianggap kurang tanggap. Padahal setiap saat dari waktu ke waktu, warga terus bertaruh nyawa di jalanan. Nah sekarang bayangin ya, di saat mobil truk jalan di pinggir, di sini kayak masyarakat lewat nih. Nah di saat dalam kayak gitu, terbalik, itu kan benar membahayakan. Gitu. Dan kejadian itu sering ya Pak? Sering terjadi, terbalik itu sering terjadi. Terakhir kali itu yang saja pertama makan korban itu ya di sini nih. Di sini nih makan korban. 2 orang, ibu dan anak, karena mobil terbalik. Karena memang tonasenya itu memang nggak dibatasi, bebas. Satu-satu solusi itu jalur tambang. Untuk memisahkan antara pengusaha, pekerja, dan masyarakat. Jadi artinya masih tetap akan bergesekan selama jalur tambang itu belum ada. Ishak beranggapan solusi demi solusi yang dibuat oleh Pemkab Bogor tidak lebih basa-basi belaka. Sebab peraturan terus dibuat namun tidak ditegakkan. Seharusnya ini itu udah ditutup dulu. Karena belum waktunya untuk beroperasi, untuk melintas di jalanan Provinsi Bogor ini seharusnya. Tapi ya pada kenyataannya seperti ini. Jadi dia bisa melintas setelah jam operasional ini baru ini dibuka palangnya. Gitu. Yang terjadi ya karena nggak ada petugas. Jadi kalau kita nanya buang-buang uang ini kayak gini nih. Ya buat apa didirikan kalau nggak ada penjaganya? Kan gitu. Derita masyarakat Parung Panjang bukan baru 1-2 tahun ini saja. Mereka sudah turun-temurun, beranak pinak menghadapi satu persoalan yang sama. Kendaraan angkutan tambang yang terus menderu di jalanan turut memicu beragam penyakit di kalangan warganya. Penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA menjadi ancaman nyata bagi warga. Darurat ISPA di jalur tambang tidak main-main. Penyakit ISPA menempati peringkat teratas pasien di Puskesmas Parung Panjang. Jumlahnya dalam 2 tahun terakhir bahkan meningkat 15,11%. Tentunya ISPA ini kan infeksi pernapasan akut. Ada berbagai macam penyebab. Tentunya jika menimbulkan komplikasi, apalagi sampai ke organ napas bagian dalam seperti alveolus, bronkus, ya tentunya itu kan menimbulkan komplikasi yang bahaya. Bisa sesak napas, bisa gagal napas juga. Itu tentunya bisa membahayakan. Semrawutnya tata kelola angkutan tambang di Parung Panjang menimbulkan beragam dampak ikutan. Tidak hanya mengintai keselamatan warga, namun juga menjadi ancaman nyata bagi kesehatan warga. Namun mengapa pemerintah lambat mengambil sikap? Tambang yang ada di wilayah Bogor Barat ini dikirim semuanya ke Jakarta. Ke Jakarta, ke wilayah Banten, itu semuanya memenuhi proyek-proyek nasional gitu. Bahkan sekarang yang lagi kencang-kencangnya itu ke proyek PIK, Pantai Indah Kapuk. Hidup berkubang debu dan dihimpit truk-truk jumbo angkutan tambang terus dijalani oleh warga Parung Panjang. Kondisinya makin parah seiring menjamurnya kompleks-kompleks pemukiman dan proyek infrastruktur di daerah sekitaran. Selama 24 jam dalam sehari, jalanan Parung Panjang tak pernah sepi hilir mudik truk-truk tambang. Namun Asosiasi Transporter Tangerang Bogor ogah dituding sebagai biang keroknya. Sebab menurutnya, tambang sudah lebih dulu beroperasi sejak tahun 80-an di wilayah Cigudeg.
Sejak dulu pun, penambang juga menggunakan jalur lintasan tersebut. Saya kira memang kalau karena memang komplainnya karena adanya keberadaan mobil truk itu, saya kira terlalu naif kita ya. Karena keberadaan mobil truk itu bahkan perusahaan tambang itu sudah ada dari tahun 70-an. Ya. Perusahaan-perusahaan tambang yang ada di sini itu di wilayah Kecamatan Cigudeg khususnya, umumnya di wilayah Bogor Barat itu semuanya perusahaan berizin, Pak. Kalaupun memang hadirnya mobil-mobil truk ini mengganggu aktivitas masyarakat umum di wilayah hilir kali ya. Saya kira memang ini udah dari dulu gitu kan. Dulu kemana aja. Bahkan memang katanya jalan sampai jalur di wilayah Desa Rengas Jajar sampai ke jalur Karawaci, Bitung, Curug, Legok itu kan jalan yang memang sudah dihibahkan oleh PT Sudamanik, salah satu perusahaan swasta yang ada di Desa Rengas Jajar. Makanya itu tercantumlah itu namanya Jalan Raya Sudamanik. Sebaliknya, Asosiasi Transporter justru beranggapan pemerintah hanya menebar janji-janji kosong membuat jalan koridor tambang. Ya, tambang yang ada di wilayah Bogor Barat ini dikirim semuanya ke Jakarta. Ke Jakarta, ke wilayah Banten, itu semuanya memenuhi proyek-proyek nasional gitu, Pak. Bahkan sekarang yang lagi kencang-kencangnya itu ke proyek PIK, Pantai Indah Kapuk. Ya. Iya, untuk landasan rel kereta juga memang materialnya juga dari sini gitu, Pak. Semuanya dari sini. Izin tambang diberikan oleh pemerintah. Ya. Penduduk semakin hari semakin bertambah banyak, tapi tidak didukung oleh sarana, fasilitas. Ya. Peraturan dibuat, produk hukumnya dibuat, tapi tidak ada solusi. Kita tidak diberikan solusi gitu, Pak. Ironis, di Kecamatan Parung Panjang sebenarnya hanya beroperasi 2 perusahaan tambang. Selebihnya, sebanyak 42 perusahaan justru berasal dari daerah sekitaran, mulai dari Cigudeg, Rumpin, hingga Gunung Sindur. Namun Dinas ESDM Kabupaten Bogor menyebut, kini perusahaan yang beroperasi di sekitaran Parung Panjang hanya 30 izin usaha pertambangan. Meski begitu, selama puluhan tahun tidak kunjung dibangun jalan khusus untuk tambang. Sebenarnya untuk pembangunan jalan khusus tambang itu sudah direncanakan sejak beberapa tahun yang lalu. Sejak sebelum Pak Gubernurnya Pak Ridwan Kamil juga sudah ada. Waktu zamannya Pak Ahmad Heriawan yang sangat ini sekali itu Pak Wakil Gubernur dulu itu untuk di dalam rencana pembangunan jalan tambang. Tetapi mungkin karena kemampuan, anggaran dan juga permasalahan. Bedanya kalau tambang di Jawa, khususnya Jawa Barat gitu, dengan di Kalimantan gitu, beda medannya. Kalau misalnya kalau di Kalimantan itu kan relatif lokasi-lokasi itunya kurang dari sisi penduduknya. Tetapi kalau di Jawa Barat ini, khususnya di Bogor, ini yang cukup sulit gitu. Berdasarkan historinya gitu ya, historinya bahwa kegiatan pertambangan di Kabupaten Bogor itu khususnya yang ada di Bogor Barat itu mungkin lebih dari 50 tahun awalnya. Awalnya hanya beberapa mungkin, dan perkembangannya saat ini berdasarkan data yang ada di kami, bahwa kegiatan tambang yang berizin itu sekitar kurang lebih 40-an, dengan yang aktif beroperasi sekitar 30 pemegang izin tambang gitu. Berdasarkan data kami bahwa yang berizin di Kecamatan Parung Panjang, khususnya di Parung Panjang itu ada 3 yup, dan itu operasionalnya kadang jalan kadang enggak gitu. Jalanan Parung Panjang bukanlah milik orang per orang atau kelompok. Setiap orang berhak merasa aman dan nyaman melenggang di jalanan. Jangan sampai kesehatan dan keselamatan masyarakat terus dikalahkan oleh aktivitas tambang.
Tidak sepatutnya warga harus terus menunggu bisa merdeka menghirup udara tanpa polusi debu angkutan tambang. Negara harus tegas dan hadir menegakkan aturan di jalanan Parung Panjang. Metro TV. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.